Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke? Hari ini kita akan memulai pembacaan kita dengan membaca sebuah puisi pendek. Ya, dari sebuah buku yang Sora punya. Ya, buku ini adalah bukunya, penulisnya adalah yang kita sudah tahu adalah Jalaluddin Rumi ya, sangat terkenal. Sora akan mencoba membacakan puisi pendeknya. Oke. Kau ada dalam pandanganku. Kalau tidak, bagaimana bisa kulihat cahaya? Kau adalah ada dalam pikiranku. Kalau tidak, apa alasan aku gila? Ya, jadi Sora membaca ini dan merasakan adanya getaran-getaran dari seseorang yang bayangan kamu itu melekat dalam jiwanya. Ya, jadi orang ini bisa saja punya satu kerinduan yang dalam dan kamu ada dalam pikirannya dia, dan dia itu merasa seperti dalam tanda kutip ya, dia merasa kayak seperti tergila-gila ke kamu. Dan seperti mungkin saja ada sebuah kerinduan terbayang-bayang kamu terus, seperti dia merasa dia kehilangan akal sehatnya. Oke, jadi temanya adalah yang bayanganmu melekat dalam jiwanya. Yang bayanganmu melekat dalam jiwanya. Kita lihat bagaimana situasi saat ini. Saat ini situasinya ada banyak hal-hal yang sedang berproses di sini. Ya, ada banyak hal-hal yang berkembang di sini, berproses di sini, dan masuk dalam fase-fase yang baru ya. Dimana ya, kamu bisa saja dalam periode dimana kamu berusaha untuk merilis masa lalu kamu ya. Untuk kamu ya, kamu yang mendengarkan ini banyak ingin merilis masa lalu ya. Dan banyak banget dari kamu yang kepingin untuk menghealing diri kamu dan ingin melanjutkan hidup kamu untuk lebih baik. Oke, yang bayangmu melekat dalam jiwanya. Sementara di satu sisi kamu ingin masuk ke dalam fase yang berikutnya, pingin terhealing. Sementara dirinya dia terikat dengan satu memori tentang kenangan tentang kamu yang membayang terus-menerus, seperti sebuah kaset yang terulang-ulang ada di dalam pikirannya, di dalam angannya. Ya, jadi seperti berulang-ulang banyak kejadian yang masih dia bayangkan, kenangan-kenangan, memori-memori, dan hal-hal yang sudah kalian bicarakan sebelumnya. Oke. Meskipun orang ini berusaha menyembunyikan banyak perasaan dia sebenar-benarnya, ya, dan dia mungkin bisa saja menyembunyikan di balik ketopeng dia baik-baik saja. Sebenarnya ini banyak sekali perasaan-perasaan dia yang kuat ke kamu yang dia sembunyikan. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa ya, memang orang ini mungkin penuh dengan tipu muslihat, menutupi gitu loh ya, dan dia itu banyak kepura-puraan ya. Itu yang terjadi di dalam hubungan kalian. Nah, orang ini setelah proses sering sekali berpikir tentang kamu, orang ini itu kepingin banget berubah pikirannya dia. Jadi di sini setelah ada hal-hal yang berlalu di antara kalian, orang ini tuh seperti kepingin bisa berubah pikirannya. Jadi mungkin awalnya ya, adanya orang ini mungkin sudah setuju untuk pisah sama kamu, atau setuju sudah menyudahi hubungan, atau setuju untuk ya sudahlah pergi dan sebagainya gitu loh ya. Tapi kini ada perubahan pikiran ya. Jadi artinya apa? Dia berubah pikiran. Ya tadi awalnya mungkin kepinginnya move on, kepinginnya melupakan, kepinginnya yang lain-lain, tapi sayangnya ada hal yang berubah. Ya, di sini kalau Sora lihat ada pandangan dirinya yang berubah, ada pikirannya dia yang berubah. Kita lihat dulu siapakah orang ini sebelum kita lihat apa sih yang berubah. Siapa orang ini? Orang ini jelas ya, orang yang mungkin saja pernah berkhianat sama kamu, atau di sini ada pengkhianatan, ada kekecewaan yang terjadi ya. Makanya tadi Sora bilang, kamu tuh banyak di sini yang kepingin menghealing diri kamu sendiri, pingin terlepas dari trauma, kekecewaan gitu ya, dan kamu pingin masuk ke dalam fase baru. Nah, salah satunya adalah orang ini pernah berbohong sama kamu, mengkhianati kamu. Oke. Tapi orang ini juga punya suatu koneksi perasaan yang kuat sama kamu ya. Jadi meskipun dia mengkhianati, tapi sebenarnya secara perasaan koneksi dia secara mendalam kuat ke kamu, dan kamu tuh sebenarnya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Jadi di sini ada koneksi secara telepati juga.
Oke. Orang ini itu orang yang penuh dengan gairah, ya, orang yang bersemangat, orang yang sebenarnya selalu berusaha untuk berinisiatif, suka sama hal-hal yang baru, cobain hal-hal baru juga dia sangat suka, ya, dan orangnya itu sangat-sangat bersemangat. Ya. Di sini juga orang ini bisa saja seseorang yang banyak moodnya naik turun, berubah-ubah, ya. Sehingga mungkin kamu juga selama menghadapi hubungan sama orang ini, kamu banyak menguras kesabaran kamu. Ya, artinya kamu dituntut untuk selalu bersabar dalam menghadapi orang ini. Ya, di sini ada temperance, ya. Ada banyak hal yang dia kadang bisa moody, kadang dia bisa berubah, mood dia berubah-ubah, tapi kamu berusaha untuk memahami itu semua. Oke. Dan di sini juga ada diri, di mana orangnya itu memang cenderung pasif, ya. Setelah selama ini juga yang terjadi, sering sekali sebelumnya kamu yang banyak berjuang, kamu yang banyak effort, kamu yang lebih banyak menunjukkan usaha-usaha untuk mempertahankan hubungan. Orangnya di sini lebih kepada pasif, kepada nunggu. Jadi usahanya pun, pergerakannya pun lebih pasif dan sebagainya. Itu kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan orang ini tuh kadang-kadang dengan pikirannya dia sendiri, dia merasa dirinya dia yang benar. Itu juga bisa. Oke. Lalu apa yang terjadi sama kalian? Kenapa kok di sini saya ada pengkhianatan? Kenapa dia jadi terbayang-bayang soal kamu? Terus ada apa sebenarnya? Di sini kenapa dia terus terbayang-bayang sama kamu? Sebenarnya di sini adalah ada situasi di mana mungkin saja dia menggantungkan hubungan sama kamu, dan ini adalah orang yang menggantungkan hubungan, atau orang mungkin yang punya unfinished business sebenarnya sama kamu. Oke. Tapi karena unfinished business-nya nggak selesai-selesai, kamu merasa bahwa ya sudah, kalau unfinished business ini ada di sini, aku mau nunggu apa? Aku lebih baik move on aja. Ya, jadi di sini adalah memang orang ini ngegantungin kamu, ya. Di ngelepas kamu enggak, ngekip kamu juga enggak, ya. Ada juga yang mungkin mengghosting, ya, kalau yang Sora lihat di sini gitu loh. Jadi seperti belum ada closure yang tepat, ya. Selain memang bahwa ada kenyataan kamu mungkin tahu dia berselingkuh dari kamu. Oke. Di sini juga ada sikap yang pasif, ya. Ada yang bisa sikap yang pasif, ada di sini ketidakterbukaan. Di sini tadi Sora bilang mungkin kamu berharap dia bisa lebih proaktif, lebih jelas, lebih terbuka. Tapi di sini dia penuh dengan misteri, ya. Jadi di sini kayak banyak sekali pertimbangan, ya. Kamu tetap mau bertahan sama dia tuh sebelumnya pun banyak pertimbangan antara plus dan minus, ya, dan segala sesuatunya. Tapi ini ngomongin soal orang yang memang pasif. Dan di sini, ini juga bisa ngomongin tentang bagaimana planning ke depannya mau seperti apa. Ya, jadi mungkin, ya, di sini ada situasi ketidakjelasan karena ada masa depan yang belum jelas terlihat. Jadi planning yang ngegantung gitu loh. Dibilang iya nanti, besok, entar, tapi masa depan itu terlihat seperti membuyar gitu lah, ya. Sih? Dan kamu merasa sudah putus asa, banyak terpojok. Secara logika, kamu merasa hubungan ini tuh seperti hubungan yang sudah sampai ke titik poin di mana mungkin tidak bisa lagi diperjuangkan, ya. Karena sudah lama menunggu, sudah lama kamu juga memantau, kamu juga melihat, kamu berharap dia bisa berubah, adanya kebangkitan dari sikap dia yang buruk, tapi sayangnya tidak ada. Oke? Tapi di balik itu semua, oke, orang ini ternyata masih punya keinginan untuk rekonsiliasi sama kamu, ya. Lalu kenapa dia terbayang-bayang terus soal kamu? Kenapa dia terbayang terus jiwanya sama kamu? Oke. Di sini, ya, ternyata dia punya satu ketergantungan sama kamu. Karena mungkin selama ini kamu selalu menjadi seseorang yang bisa diandalkan untuk dia. Seseorang yang selalu support dia, seseorang yang selalu ngejar-ngejar dia, ya. Tapi ternyata selama ini ketika kamu tidak ngejar dia balik, ketika kamu sudah mau rilis dari energi negatif itu, dia sekarang baru mulai merasa kehilangan, sudah terlanjur ketergantungan sama kamu, ya. Dan ternyata dia itu punya perasaan cinta sama kamu yang mendalam. Oke, jadi sebelumnya mungkin dia pikir dia tidak sedalam itu mencintai kamu, tidak sedalam itu dia menginvestasikan perasaan dia sama kamu. Tapi ternyata, oke, dia itu tidak bisa mengepas bayangan kamu, meskipun dia mungkin yang ghosting kamu, menjauhi kamu. Tapi di sini seperti ada satu perasaan sayang dan perasaan cinta yang masih ada di sana. Oke. Dan di sini dia itu jadinya dalam periode membayang-bayang ini, dia itu banyak
introspeksi, ya. Apa salahnya dia? Ya, jadi di sini dia ada self reflection. Walaupun di satu sisi ada sisi yang kamu mirror sama dia ya. Oke. Tapi di sini kalau Sora lihat dia membayang-bayang terus karena dia melihat bahwa ada satu perasaan yang kuat ke kamu. Oke. Kalau Sora lihat di sini ada energi menghindar ya. Jadi banyak dari kalian yang mungkin sudah menghindar sama orang ini. Sebelumnya dia yang ngindar sama kamu. Tapi sekarang kamu juga ngindar sama dia ya. Orang ini sebelumnya nggak mau bicara sama kamu, nggak mau kayak mendiamkan masalah yang terjadi di antara kalian gitu ya. Tapi sekarang setelah mau ada perubahan yang terjadi, kamu yang sekarang bikin jarak sama dia, kamu yang justru tidak mau berdealing lagi sama dia. Oke. Jadi di sini ya, justru setelah sudah berjauhan, ketika kamu sudah memutus hubungan kalian dan koneksi kalian, disinilah baru dia terbayang-bayang kamu terus. Oke. Dia itu kangen karena terbayang-bayang sama kamu, ada kerinduan yang mendalam untuk bisa bicara lagi sama kamu. Berharap bisa chattingan lagi sama kamu, telepon sama kamu gitu ya. Karena mungkin di sini banyak dari kalian yang sudah memblokir dia, jadi dia tidak bisa menghubungi kamu. Sedangkan di sini ada bayangan dia untuk masih terus bisa bicara sama kamu. Ada kerinduan ingin bicara sama kamu. Oke. Tapi kamu sudah bikin jarak. Ya, kamu merasa bahwa dia sudah memanfaatkan kamu merasa bahwa dia itu telah memanfaatkan kebaikan kamu. Kenapa jiwanya membayang tentang dirimu? Ternyata ada luka dan kecewa ya yang dia torehkan ke kamu. Ternyata itu menyisakan juga rasa bersalah juga sama dia ke kamu. Jadi di sini membayang terus karena banyak memori dan banyak perasaan dia merasa bersalah telah mengecewakan kamu. Dan ternyata masih terselip perasaan kalau dia ternyata masih punya harapan. Dia ternyata masih menyimpan harapan untuk punya perasaan ke kamu. Di sini seperti masih ada harapan yang tersisa di dia, dan di sini kalau Sora lihat dia itu seperti belum ikhlas untuk melepaskan kamu. Dia masih ingin mempertahankan kamu, gitu loh. Di sini dia tidak bisa lepas ya pandangannya dia dari kamu, karena di sini dia merasakan ada koneksi jiwa kalian, ada hubungan soulmate atau twin flame, ada koneksi yang kuat, gitu loh. Oke, tapi di sini dia juga merasa bahwa dia tahu kamu telah banyak frustasi sama dia, kecewa sama dia, takut sama dia, dan banyak sekali ego dia yang membuat kamu tuh kayak menjaga jarak sama dia, dan kamu sudah merasa nyerah sama orang ini, gitu loh. Oke, jadi di sini dia juga sebenarnya tidak yakin untuk melakukan pergerakan karena dia tahu kamu sudah punya banyak ketakutan sama dia. Oke? Dan dia merasa bahwa seharusnya dia bisa memilih pilihan yang lebih baik. Harusnya dia lebih bisa men-taking care kamu, memilih pilihan yang lebih tepat, yaitu kamu buat dia yang sudah selama ini tulus menyayangi dia, tulus mencintai dia tanpa syarat, tapi dia kan menyia-nyiakan itu semua, gitu loh. Ya, dia cuma mau menerima tapi tidak pernah memberi hal yang sama, malah mempergunakan kebaikan dan cinta kamu. Oke? Dan dia tanpa kamu tidak stabil keadaannya. Jadi kenapa ya jiwanya terikat sama kamu? Karena kalau kamu salah satu orang yang bisa membuat dia stabil, membuat dia itu ngerasa aman, ngerasa nyaman, dan tidak banyak orang yang bisa kuat atau tahan untuk bersama dengan dia. Akhirnya orang ini sekarang sibuk memperhatikan kamu dan sibuk stalking kamu. Untuk melihat kamu sekarang ngapain sih? Kamu sekarang gimana sih? Masih ada potensi nggak ya buat masuk? Sih, terus menerus melihat foto-foto kamu, ya, kangen sama kamu, nostalgia di antara kalian, gitu ya. Meskipun orang ini pun berusaha untuk memperbaiki segala sesuatunya. Karena di sini kamu tuh sudah terlanjur menyabotase dia, gitu ya. Oke. Jiwanya terikat sama dirinya. Apa yang dia inginkan dari kamu dengan jelas. Dia tahu kamu sudah penuh dengan kecewa, ya, dia tahu dia banyak kecewa, tapi memberikan kecewa, tapi sekarang dia juga bimbang, ya. Di sini dia itu kayak masih menahan diri untuk melakukan pergerakan sama kamu karena dia tahu dia takut ditolak, dia takut kamu tidak mau terima dia lagi.
tapi hasratnya dia ingin. Jadi nih antara ego, harga diri, sama dia juga takut kalau kamu tidak mau merespon dia lagi. Oke. Apakah akan ada kebaikan kalau hubungan ini dilanjutkan? Ada kamera. Oke. Kalau Sora lihat di sini, ya, orang ini itu kalau Sora lihat di sini, kamu harus banyak belajar dari masa lalu. Oke, kamu belajar dari masa lalu, lihatlah apa mungkin hubungan ini ada sesuatu yang baik. Kalau Sora lihat di sini, ada periode belajar dari masa lalu, ya, belajar dari masa lalu dan belajar dari pengalaman dia sudah membandingkan dengan yang lainnya. Di sini dia merasa koneksi jiwanya cuma ada sama kamu. Jadi orang ini mulai berubah cara pikir dan cara memandangnya. Ya, jadi hubungan ini masih mungkin akan ada potensi, bahkan ke potensi relationship yang lebih baik, karena di sini ada sesuatu tentang belajar dari masa lalu. Dan ternyata untuk bisa ternyata tahu kan, kuncinya itu dengan ada pilihan lain belum tentu itu yang terbaik, karena koneksi jiwa ada di sana. Orang ini tuh menginginkan kesempatan untuk kembali lagi sama kamu, ya. Orang ini pingin minta kesempatan sama kamu, karena orang ini memang sebenarnya masih terikat sama kamu. Ada snake-nya di sini lebih kepada dia tuh terikat, sudah tergila-gila, sudah bucin ke kamu, gitu. Itu sih intinya. Bisa nggak sama-sama? Di sini bisa. Ada kebahagiaan, ada kesenangan batin, ada proses di sini, gitu loh ya. Oke. Walaupun memang harus tetap diwaspadai hadirnya orang ketiga ya. Di sini ada proses pembelajaran. Jadi ini memang proses yang telah berlalu, jadi proses juga untuk dia secara personal dan hubungan kalian. Jadi untuk kamu yang kepingin memberikan kesempatan, silahkan ya. Di sini kalau Sora lihat di sini ada proses di mana dia belajar dari memberikan yang lalu, dia pingin mencoba lagi ya. Tapi tetap harus diwaspadai tentang yang namanya orang ketiga ya. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi kadang-kadang ada kesempatan, kecolongan dan sebagainya. Tapi di sini ada energi dia mau taking care. Jadi boleh mungkin diberikan dulu kesempatan untuk ngedate dulu ya, misalnya, oke. Tapi kan nggak harus langsung jadi lagi gitu loh. Ya, kita sekarang coba lihat untuk astrologinya. Oke. Ada Taurus, Leo, Taurus lagi, Capricorn, Pisces, Libra. Dan satu lagi ada Scorpio. Ya, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kak Sora, emang dianya maunya kapan datangnya lagi? Kalau masih lama aku udah nggak mau. Sora akan keluarkan tanggal yang bisa saja tanggal-tanggal dia mulai komunikasi ke kamu ya, atau pergerakan. Tapi gini, kalau kamu masih ngeblocking dia cuma bisa stalking kamu. Jadi kalau sholat di sini kamu yang bikin tembok soalnya ke dia. Ya. 29 31 28, wow, berurutan sekali. 27, waduh. Ini pada dikocok nih ya, nih. Oke. 12 18 5. Ya. Di antara tanggal-tanggal ini juga bisa berarti tanggal jadian, tanggal ulang tahun kamu, tanggal ulang tahun dia. Oke. Dan teman-teman, jangan lupa yang kepingin personal reading disilakan di Instagram Sora @sora_tarot, yang pingin personal reading atau yang kepingin beli kartu, pingin beli barang seperti ini ya, kalung untuk melepaskan energi negatif yang sudah Sora booster dengan energi positif, atau yang kepingin gelang kupu-kupu untuk menarik energi positif, silahkan saja dibeli di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk alfabetnya. Aku susun dulu deh biar enak bacanya. Sebentar ya. Oke. Oke, ya, aku akan bacakan sambil aku angkat ya. EHMFZWTY XILTEVRIQ. Di pause ya. 1 2 3 pause. Oke.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora dan juga subscribe juga di sini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye.